Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang supervisi program layanan bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Tusifa Nurhidayanti dan rekan saya. Brilian Yusuf Alfandi. Baik, selanjutnya yaitu ada pengertian supervisi BK. Usaha untuk mengkoordinasikan dan menuntun pertumbuhan BK atau konselor secara berkesinambungan, baik secara individual maupun secara kelompok, agar lebih dapat bertindak secara efektif melaksanakan layanan sehingga mereka mampu mendorong dan menuntun pertumbuhan tiap siswa atau klien secara berkesinambungan agar dapat berpartisipasi secara cerdas dan kaya di dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Selanjutnya yaitu ada tujuan supervisi BK. Tujuan supervisi BK yaitu yang pertama, tujuan mengendalikan kualitas. Supervisor BK bertanggung jawab memonitor pelaksanaan kegiatan BK dan hasil-hasilnya yang berupa kehidupan dan perkembangan siswa atau klien yang lebih baik. Yang selanjutnya lagi, untuk mengembangkan profesionalisme petugas BK atau konselor, supervisor BK membantu petugas BK atau konselor untuk tumbuh dan berkembang secara profesional, sosial, dan personal. Yang selanjutnya itu untuk memotivasi petugas BK atau konselor agar dapat secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan-kegiatan BK, menemukan dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya yaitu ada fungsi supervisi BK, yaitu koordinasi usaha-usaha individual, sekolah, dan masyarakat. Usaha individual antara dua orang petugas BK atau konselor atau lebih dari sekolah yang sama, ataupun dengan petugas BK atau konselor dari sekolah lain dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi di dalam petugas mereka secara bersama-sama, membutuhkan koordinasi dari supervisor. Selanjutnya yaitu banyak usaha sekolah baik dalam satu sekolah maupun antar sekolah yang membutuhkan koordinasi dari supervisor BK. Masalah-masalah itu antara lain berkaitan dengan kebijakan BK, program BK, dan prosedur pelaksanaan layanan BK yang pemecahan dan pelaksanaannya akan lebih efektif jika dikerjakan bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu di dalam masyarakat terdapat masalah-masalah pemuda seperti narkoba, seks bebas, putus sekolah, pengangguran, dan sebagainya yang membutuhkan peran koordinasi dari supervisor BK. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip supervisi BK. Yang pertama yaitu supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, bersifat terbuka, kesetia kawanan, dan informal. Selanjutnya yaitu ada supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi bukan tugas bersifat sembilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Yang ketiga, supervisi harus demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik tekan supervisi yang demokratis, aktif, dan kooperatif, supervisor harus melibatkan secara aktif konselor yang dibinanya. Yang keempat yaitu program supervisi harus integral dengan program pendidikan secara keseluruhan. Yang kelima, supervisi harus komprehensif, program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan. Yang keenam, supervisi harus konstruktif. Supervisi bukanlah untuk mencari kesalahan-kesalahan konselor, melainkan untuk mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas konselor dalam memahami dan memecahkan problem-problem yang dihadapi. Yang terakhir, dalam menyusun pelaksanaan dan pengevaluasi, keberhasilan program supervisi harus objektif berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional konselor. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan dalam supervisi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya pendekatan dalam supervisi. Pendekatan langsung atau direktif. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Yang kedua, pendekatan tidak langsung atau non direktif. Pendekatan tidak langsung non direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan kesalahan, tetapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang membukakan konselor-konselor. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Yang dimaksud dengan pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non direktif.
menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini baik supervisor maupun konselor bersama-sama bersepakatan untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melakukan proses terhadap permasalahan yang dihadapi konselor. Teknik-teknik supervisor. Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi individual atau perseorangan. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru, sehingga dari hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Teknik-teknik supervisi yang dikelompokkan sebagai teknik individual meliputi kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan nilai diri sendiri. Yang kedua, teknik supervisi kelompok adalah suatu cara melakukan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih. Guru-guru yang tidak diduga sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama, dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu atau bersama-sama. Kemudian kepada mereka memberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Sekian dan terima kasih. Baik,